Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Aprilia Alfarisi, NIM 171340229, jurusan Teknik Elektronik, Program Studi D4 Teknik Elektronika 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang video demo sidang tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Performa Quadruped Robot berdasarkan Thornton WFG. Diagram blok sistem. Gambar ini merupakan diagram blok dari quadruped robot, di mana sistem ini terdiri dari komponen input berupa Bluetooth pada microcontroller. Bluetooth ini digunakan untuk mendapat masukan data dari smartphone atau komputer untuk mengatur navigasi dari robot. Lalu pemroses data berupa microcontroller yang digunakan untuk mengolah algoritma inverse kinematik, dan memerintah aktuator berupa servo untuk bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan. Ini komponen microcontrollernya. Yang digunakan adalah SP32, di mana spesifikasinya itu memiliki Bluetooth, lalu dual core 32 bit microprocessor, dan clocknya mencapai 240 MHz, dimana ROM-nya sebesar 448 KB, SRAM-nya 520 KB. Ini input outputnya, dimana memiliki 16 pin PWM untuk menggerakkan 16 servo. Lalu ini modul step down untuk sumber dari servo, dimana modul step down yang digunakan itu memiliki dua buah, masing-masing menggerakkan 6 servo dengan spesifikasi jarak inputnya itu 5 volt, mencapai 32 volt. Outputnya yang dapat dikeluarkan adalah 0,8 volt hingga 30 volt. Maksimum duty cycle-nya 100%, minimum dropout-nya 0,6 volt, dan arusnya mencapai 5 ampere. Lalu ini motor servo yang digunakan. Pada robot 1 itu motor servo yang digunakan dengan merek MG90S, spesifikasinya seperti ini. Lalu ini robot 2 dengan mereknya MG996R, spesifikasi seperti ini. Ini desain elektronik, dimana itu adalah diagram skematik. Ini sama, ini microcontrollernya, ini servonya, jadi ada 6 servo. Di masing-masing tiap 6 servo itu digerakkan oleh disumber oleh satu modul step down. Lalu ini buzzer untuk indikator, dan ini adalah sistem pengamannya, dimana D1 ini untuk pengaman dan D2 ini untuk penyearah. Tabel pengujian inverse kinematik, contoh robot 1. Ini adalah tabel pengujian inverse kinematik. Pengujian dilakukan dengan cara menggerakkan kaki robot sesuai dengan koordinat endpoint yang telah ditentukan. Jumlah koordinat endpoint yang diuji sebanyak 6 koordinat. Masing-masing koordinat diuji sebanyak 3 kali. Lalu nilai error di sini adalah nilai error yang dapat dari error hasil ukur terhadap endpoint yang ditentukan. Ini tabel pengujian inverse kinematik tanpa beban, dan di sini dengan beban. Maksud dari tanpa beban dan dengan beban di sini adalah di mana pengujian tanpa beban dilakukan dengan cara robot diuji menggunakan penyangga, sehingga berat bodi robot tidak mempengaruhi hasil inverse kinematik. Lalu untuk dengan beban, pengujian dilakukan dengan robot dalam posisi berdiri tanpa penyangga, sehingga saat pengujian inverse kinematik, berat bodi robot mempengaruhi hasil inverse kinematik. Ini adalah hasil rataan error inverse kinematiknya, di mana tanpa beban ini sumbu X sumbu Y nya itu sama seperti dengan beban, namun sumbu Z nya itu berbeda. Karena pada saat robot dengan beban itu sumbu Z lebih naik karena terpengaruhi oleh berat bodi robot. Ini video pengambilan data uji inverse kinematiknya menggunakan robot 2. Nah, ini adalah koordinat endpoint yang telah ditentukan, lalu digerakkan pada kaki L1. Itu. Lalu untuk pengambilan data pengujian inverse kinematik bidang Z-nya itu menggunakan penggaris seperti gambar ini. Lalu pengujian trajektori kaki. Tabel pengujian trajektori kaki ini dilakukan 2 kali pengujian.
yaitu pengujian trajektori langkah dan pengujian trajektori lurus dengan nilai koordinat titik awal dan titik akhir yang telah ditentukan. Trajektori langkah digunakan untuk robot melakukan pergerakan melangkah, dan trajektori lurus ini digunakan untuk menggeser robot. Ini tabel dari pengujian yang telah dilakukan. Tabel ini didapat dengan melihat dari serial monitor pada Arduino. Tabel di bawah ini merupakan tabel dari pengujian untuk melihat apakah awal kaki robot mendarat tepat pada titik awal dan berhenti pada titik akhir. Dilihat nilai errornya pada titik awal dan titik akhir. Untuk trajektori langkah, gambarnya seperti ini. Ini untuk melangkah. Lalu ini hasil pengujian trajektori lurus. Hasil seperti ini. Nah, ini video pengambilan data uji polinomialnya. Nah, seperti pada tabel, iterasi 0,02 dan nilai 50 ms. Ini titik awalnya. Lalu melakukan gerakan trajektori langkah seperti ini. Nah, lalu dicatat titik akhirnya, apakah sesuai atau tidak. Ini dengan nilai 100, iterasi 0,1. Titik awalnya, lalu akhir. Lalu dihitung endpoint sudutnya apakah sesuai atau tidak. Analisa pola langkah. Analisa gate dilakukan untuk mengamati sekuensial langkah tiap kaki dan untuk mengetahui apakah algoritma yang diterapkan telah sesuai. Jenis gate yang digunakan pada robot berjenis throat gate dan wave gate. Gambar ini adalah contoh pola graf throat gate maju atau mundur. Nah, ini diagram waktu throat gate-nya, dimana ini adalah melakukan trajektori langkah dan ini melakukan trajektori lurus. Jadi pada throat gate ini dua kaki secara bersamaan melakukan trajektori langkah dan dua kaki secara bersamaan melakukan trajektori lurus. Pada gambar ini dijelaskan untuk yang merah itu melakukan trajektori lurus dan yang biru ini melakukan trajektori langkah. Ini pola gerak wave gate maju atau mundur, dan ini diagram waktunya seperti ini. Video pola gerak robot. Di sini ada contoh throat gate pada robot 1 dan ini contoh wave gate pada robot 1. Melakukan throat gate seperti ini. Lalu ini wave gate. Lalu contoh pola gerak robot pada robot 2, ini throat gate-nya. Ini dua kaki melangkah secara bersamaan dan dua kaki melakukan trajektori lurus secara bersamaan. Ada wave gate. Hanya satu kaki yang melakukan trajektori langkah dan ketiga kakinya melakukan trajektori lurus. Pengujian pola langkah. Pada pengujian dilakukan menjadi 4 gerakan, yaitu gerakan maju, mundur, geser kanan, dan geser kiri. Pengujian dilakukan pada papan ukur pengujian gate. Proses pengukuran yang dilakukan adalah dengan robot pertama-tama diletakkan di atas papan pengujian, lalu diukur dan dicatat titik awal di mana robot berdiri. Setelah itu diprogram sesuai dengan jarak dan delay yang sudah ditentukan. Lalu robot dan stopwatch dijalankan. Saat robot berhenti, catat kecepatan, jarak, dan sudut kemiringan. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali. Pada pengukuran sudut kemiringan bodi robot dapat dijelaskan oleh gambar di bawah, di mana jarak total itu dapat menggunakan rumus Pythagoras yang persamaannya adalah akar dari jarak x kuadrat ditambah jarak y kuadrat. Kamu mendapatkan jarak total, dan untuk sudut kemiringannya itu di sini berarti tan min 1 sama dengan jarak x dibagi jarak y.
Ini tabel pengujian pola geraknya. Contoh pengujian throat gate gerakan maju pada robot 1. Ini set point jaraknya. Setiap set point jarak dilakukan sebanyak 4 kali delay 10 ms, 20 ms, 30 ms, dan 40 ms. Masing-masing delay ini dilakukan pengujian sebanyak 3 kali. Lalu dicatat error jarak, rata-rata error jaraknya, terus error sudut kemiringannya, dan waktu tempuhnya. Ini webkit gerakan maju. Ini video demo quadruped robot. Demo throat gate pada robot 1. Ini melakukan gerakan maju. Dan ini gerakan mundurnya. Ini gerakan geser kanan. Dan ini gerakan geser kiri. Ini pada wavegate. Ini gerakan wavegate majunya. Ini gerakan wavegate mundur. Ini geser kanan. Dan ini geser kirinya. Ini contoh demo throat gate pada robot 2 sama. Gerakan maju seperti ini. Ini gerakan mundur. Ini gerakan geser kanan. Dan ini gerakan geser kiri. Ini demo wavegate pada robot 2. Lalu ini mundurnya, gerakan mundur pada wavegate robot 2. Ini gerakan geser kiri pada wavegate robot 2. Ini geser kanan pada wavegate robot 2. Cukup sekian video demo tugas akhir saya. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.